Hai, kembali lagi bersama saya Dwi. Kali ini mau bikin video unboxing karena ini dibuang sayang, jadi ini dan sekalian mau rakit PC-nya itu. Dan ini paket-paket semua dari Jakarta, tapi ya karena kita jauh dari Merauke, udah pasti dong ongkir itu mahal. Yang paling mahal itu adalah ini barang-barang yang besar nih, tapi semua itu aman, gampang terkendali karena kita punya Just Tip Habibi Travel yang dimana memudahkan kita untuk pengiriman dari Jakarta ke sini, terutama dari adminnya yang dimana ramah. Kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya packingnya packing kayu karena biar lebih aman, dan juga di packingin kayu di Jakarta, lebih tepatnya Tangerang di Habibi Travel sana. Dan barang yang sini part-partnya ada dari Enter Komputer, ada yang dari Abdi Tama, terus ada yang dari Expert Komputer, dan ini referralnya dari Gojek. Oh enggak, dari Trinity Official Store. Terus di sini ada dari toko Teknopro, terus ada dari Logitech. Kita pertama buka dari Enter Komputer yang memang paling besar sendiri. Ada VGA, ada prosesor, ada power supply, ada kipas 3 dan SSD di sini. Ada VGA. Terus di sini ada ini apa nih? Dapat bonus kah? Wireless gaming mouse. Logitech. Nggak tahu dapat dari mana ini. Logitech. Saya tidak memesannya. Dapat power supply casing dari Cube Gaming. Coba kita buka yang tadi. Yang apa logonya Logitech ini. Ternyata bukan dapat bonus. Kita di sini dapat SSD Intel, terus kita dapat 3 fan yang tadi saya sebutkan. Apakah lengkap dari semua ini dari Enter Komputer? Coba kita cek ya. Udah, itu yang dari Enter Komputer. Kita lanjut barang gede selanjutnya. Ini dari Expert Komputer yang dimana isinya motherboard dan cooler. Oke, selanjutnya yang dari Expert Komputer tidak dapat nota. Ya, nggak dapat nota. Di sini ada cooler, anjing, gede banget ya coolernya. Muat nggak? Next, kita dapat ASRock. Kok denger kata ASRock tuh aneh banget ya, mau kayak jadul banget gitu. Oke, kita dapat ASRock yang dimana serinya B760M Pro A. Next, selanjutnya yaitu monitor dari Abdi Tama. Di sini saya beli paket yang bundling bersama bracket monitornya. Oke, kita dapat monitor dari Skyworks di Abdi Tama dan bracket merek Oximus dari Abdi Tama. Oke, next. Kita bakal buka 2 paket lagi. Sorry, 3. Yaitu dari sini dulu. Toko Teknopro. Mouse yang sama. Yang pernah saya beli. Kita beli barang made in China, yaitu Fury Cube membran keyboard. Oh, dapat emas, guys. Tapi 0,001 gram. Apakah itu penting? Tentu tidak. Oke, membran keyboard yang dimana ini berapa? Gak penting? Gak ngerti? Terus paket selanjutnya itu ada dari, oh ini part yang paling mahal nih. Ini dari Trinity Official Store. Isinya RAM 6000 MHz DDR5 16GB 2 keping. Dapat goodie bag dari Kingston. Oke, di sini ada DDR5 yang kecepatannya 6000 ya MHz. Kita dapat yang paling keren itu adalah barang sekecil ini. Dikasih goodie bag sebesar ini. Dan paket terakhir. Oke, selanjutnya dari mana ini? Dari tadi. Oh, dari Logitech. Ini speaker. Walaupun kita udah punya speaker, tapi kita harus tetap beli speaker. Jang-jang. Logitech S150 dari Logitech-nya sendiri. Saya lihat catatan saya dulu. Oke, kelihatannya paketnya lengkap. Oke. Di 2026, rakit PC adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Karena harga RAM yang sangat mahal dan SSD termasuk ikut mahal. Tapi ya, kenapa kita rakit PC ya? Pertama, kebutuhannya kita juga yang memang dimana harus butuh power yang sangat kuat banget untuk kebutuhan kita, yaitu editing video, bikin film, ngerjain kerjaan deadline, kerjaan yang same day. Mungkin kita bedah satu-satu kenapa kita harus beli ini. Saya udah cari beberapa data di mana di beberapa website untuk banding-bandingin VGA ini cocok kalau ngelawan rakit PC itu yang kayak gimana. Ini untuk harganya ini berapa ini? Sekitar 19 jutaan. Tapi kan 19 jutaan itu kita bisa beli pakai untuk Mac. Cuma ya sudahlah. Saya dibantu sama teman saya yaitu ChatGemini ngebantu nge-build rakit PC, tapi saya udah
bertanya-tanya apa saja sih yang penting dan tidak penting, terus kenapa saya harus disaranin ini. Saya juga udah beberapa kali rakitan ini saya ubah ke Mac. Tetap rakitan ini yang terbaik kata teman saya. Barang yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah kenapa RAM-nya masih 3060 bang. Ini 2026 3060 sangat tidak bagus sekali, sayang sekali. But I don't care. Kebutuhan saya untuk ngedit di DaVinci Resolve yang dimana butuh VRAM yang sangat gede. Tapi kan nggak, budget kami dikit di sini. Untuk bandingin kalau mau beli Mac tetap kalau mau upgrade mahal. Terus di 5060 mungkin kita harus naik 3-4 juta. 4060 kita harus naik 1,5 juta. Ini harga yang sangat affordable untuk kita sekali. Next, mungkin yang bakal saya bahas itu adalah di prosesornya, itu adalah di Intel Core i5 Gen 14. Tapi yang seri K. Kenapa kita harus beli ini ya? Teman saya menyarankan Intel QuickSync adalah teknologi terbaik untuk ngedit. Kenapa? Katanya sih pilihannya ada dua, yaitu mau ngedit cepat atau rendernya cepat. Kalau saya sih pilihnya ngeditnya cepat, rendernya sedikit lama nggak apa-apa. Kenapa? Saya kalau ngedit sangat tatuk, jadinya ini Intel QuickSync ini sangat disarankan sekali sama Gemini. Terus ini juga VRAM-nya juga nih untuk masukin efek. Oke banget, jadi kenapa 3060 12 GB untuk kebutuhan editing? Kenapa bukan yang F series? F nggak ada Intel QuickSync-nya. Kenapa bukan AMD? Ya Intel QuickSync masih yang terbaik. Nggak ada debat. Terus harga RAM itu tidak masuk akal, jadi kita masih beli di harga 3,5 kalau nggak salah di Trinity. Di toko-toko lain masih terbilang kayak 37, 36, dapat di 3,5 di Trinity tadi apa tuh? Nggak tahu, lupa. Trinity komputer itu. Kenapa bukan 32? Fuck, harga RAM Micron sialan. DDR5 juga. Kita butuh kecepatan yang sangat kencang untuk ngedit. Untuk ngedit itu apapun yang terjadi, kenceng. Render lama nggak apa-apa, yang penting ngeditnya kenceng. Untuk mengimbangi suhu Merauke yang sangat panas, kata Gemini, sok tahu Gemini kalau Merauke panas. Jadi disarankan beli cooler yang sangat gede. Saya nggak tahu itu worth it atau enggak sih, cuma kayaknya bisa deh yang single tower. Tapi disaranin dual tower terus loh. Fuck lah Gemini. Nggak apa-apa lah. Dingin nggak apa-apa prosesornya. Nanti kita bisa overclock terus, walaupun ini katanya nggak bisa di overclock. Cuma bisa di boost lah, aman secara otomatis. Dan sisanya perangkatnya semua yang membantu DDR5. Semuanya bisa di overclock by the way. Tapi nggak penting overclock. Cuma naikin 10%. Tapi nggak penting. Yang penting kita ngedit cepet, render lama nggak apa-apa. Selanjutnya adalah kita rakit PC. Punya pengalaman nggak? Ngerakit PC? Tentu tidak. Kita tidak bisa ngerakit. Oh, lupa. Monitor. Kenapa pilih monitor Skyward yang seri apa ini? Serinya H24G30K. Kenapa? Itu harga monitor paling murah di angka 2 juta yang kita udah bisa dapat 200 Hz. Kita udah bisa dapat DCI-P3-nya di 94 warna. Nggak ada monitor-monitor terbaik selain Skyward. Oke, kita bakal rakit ini karena ini gede, jadi nanti kita taruh bawah. Kita buka dulu. Nanti kita lihat kenapa Cube Gaming. Di sini kita dapat Cube Gaming. Wow, lumayan untuk ngerapiin dan segala jenisnya. Gini caranya. Ini saya kasih tutorial biar orang kok gini caranya untuk ngebuka tuh. Buset, kebalik. Goblok memang. Nah, udah kasih tutorial, salah lagi. Cube Gaming kenapa belinya yang mesh? Semuanya di sini lubang-lubang karena tetap apapun yang terjadi. Merauke panas kata Gemini, jadinya kita harus beli sirkulasi yang kenceng anginnya. Terus di sini ada Type C-nya juga di atas. Nggak punya pengalaman, jir. Sok-sokan. Sudah rakit di Merauke aja. Harusnya sih gini. Tapi kok nggak bisa ya? Harganya juga belum di ini kok. Gitu caranya. Salah ternyata tadi. Kebodohan. Kita harus buka semua karena casing ini kecil. Tempelan gitu. Barang yang ada bulatnya tuh. Kanan kiri ketuker nggak nanti? Nggak bakal. Tapi ini kita taruh bawah dulu. Karena kita harus rakit motherboardnya dulu. Sok tahu aja dulu. Apapun yang terjadi, manual book itu penting guys. Di sini kita dapat motherboardnya. Di dalamnya sini ada berapa baut? Nggak tahu, lupa. Pertama-tama kita buka motherboardnya. Bener nggak sih gini? Saya khawatir ini salah.
Habis itu kita pasang ini. Harusnya sih di setiap pembelian prosesor atau enggak barang beginian pasti disediain ini loh, thermal. Intel pelit. Nggak dikasih thermal. Intel pelit. Nggak dapet thermal anjir. Weng nggak dapet thermal lah. Oke, kita nggak jadi rakit PC karena kita nggak punya thermal. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih. Please aja ada di sini. Pasti ini peripheralnya lagi. Cok, nggak ada thermal nih. Nggak masuk akal nih nggak ada thermal weh. Kita kayaknya nggak jadi unboxing karena nggak ada thermalnya. Intel pelit anjing. Oke, ternyata setelah perdebatan yang agak panjang, setelah saya review PC coolernya, ternyata dapat thermal paste. Intel pelit, tapi saya harus berterima kasih sama. Nah ini, terima kasih. Oke, kita bakal pasang. Oke, kita bakal pasang Intel prosesornya dulu, yang tidak dapat thermal paste. Fuck lah. Oke, sedikit kenceng ternyata ya. Sini. Pastikan dia benar. Dan kita kancing lagi. Kok saya ragu? Nah, terus coba kita pasang RAM-nya dulu karena kita pasang ini aja dulu. Kita harus berterima kasih. Kita pasang ini dulu. Ini adalah penyelamat Intel saya. Ada silika gelnya. Ini yang ngebuat dingin ya guys nanti. Oke, gimana cara pasangnya? Nggak tahu lah, kita coba-coba aja karena kan kita nggak tahu, kita amatiran ya. Thermal paste, terima kasih. Nggak ada, emang begini. Kita lupakan, kita lihat cara pasangnya dulu ya. Kita harus perhatiin ini kalau mau pasang ini. Jadi kayaknya kayak gini deh. Kok kayak orang goblok ya? Kok tadi dia gampang banget ya pasangnya? Dengan terpaksa harus lihat. Kenapa nggak langsung dipasang ya? Nah, ini nanti bro, yang satu. Oh jadi ini cara nyetingnya kayak gini, nanti diturunin ke bawah atau gimana? Katanya sih gitu. Nggak bisa. Kita pakai kekerasan aja. Ternyata gitu sih teorinya. Kita pasang RAM-nya karena nanti untuk di sini kan di sini nih bakal kepentok nih. Makanya kita coba pakai RAM yang nggak usah pakai RGB-an terlalu tinggi. Makanya kita coba beli yang polosan aja, yang rendah. Kenapa RAM-nya harus dijeda? Iya, jeda satu. Nah, ini PR-nya lagi nih, PC cooler lagi. Fuck PC cooler. Habis perdebatan bodoh yang ada di dunia nyata dan di dunia maya, kenapa ini tidak mau? Karena kita punya bracket di sini. Bracketnya tuh di mana? Bracketnya taruh di bawah. Terima kasih Mas Hesta yang udah kasih tahu. Nah, dia di bawah sini. Goblok. Yang penting yakin dan percaya. Di sini ada adjustable apa untuk nge-adjust ternyata. Nah, masalah selesai. Oke, 3, 4. Oke. Pasangnya gini. Mana? Intel punya. Karena kita dikasih Intel sama AMD. Pasangnya itu, ini baru pertama kali saya pasang begini loh. Masuk, yang kiri kok nggak masuk ya? Coba gantian es. Nah, pakai tangan dulu ya, biar ngerasa-rasa. Berarti harus bergantian, nggak langsung ini. Iya. Atau pakai tangan dulu? Nggak, udah nggak bisa kalau pakai tangan. Udah keras. Udah belum sih? Udah. Nah, terus Kita pasang kipasnya. pasang kipasnya. Haha. Aku tidak mengerti. Oke, kita ganti. Dah. Nah, ini adalah PC gaming yang kita idam-idamkan, guys. Nah, sudah. Kita dibantu. Dikasih thermal paste lagi. Dikasih pendingin. Nah, mana? Nah, kita menggunakan SSD WD Blue 5000 karena ini yang paling murah. Salah sih, harusnya pasang yang rendah-rendah dulu ya. Jadi, ini habis ini kita bakal turunin kipas yang ini lagi karena dia bakal ketutup gini. Ini bakal kita turunin lagi. Terus ini cuma sisa pasang kipas, pasang power ke motherboard sama VGA. Udah gitu aja. Nanti
besok kali ya kita ini. Tapi tetap dalam satu video sih kayaknya. Oke, setelah perjalanan lama dan semalaman kita beristirahat, akhirnya kita menyelesaikan. Ada beberapa part yang saya sudah ubah di sini yang awalnya tadinya cerobong tadi sekarang saya udah arahin ke sini biar sirkulasi udaranya dia keluar aja langsung. Terus beberapa part juga sudah saya bongkar untuk posisinya biar enak. Dan ini adalah sedikit agak keribetan, yang paling terakhir itu adalah finishing, yaitu instalasi kabel biar dia nggak terlalu ribet. Cuma agak ribet banget sih ini. Dicoba dulu baru diperbaiki kabel-kabelnya, cuma ya terserah lah. Cuma saya percaya ini bakal langsung nyala dan berhasil gitu. Cuma ruangan ini bakal kita bersihin, kita bakal rapiin, abis itu nanti kita coba nyalain, terus kita juga bakal setup monitornya kayak gimana nggak tahu, kita nggak ada birol, intinya langsung jadi aja deh kayak gitu. Nanti kita coba tes BIOS-nya, soalnya di settingan RAM-nya tuh nanti bakal ada settingan yang biar dia memaksimalkan bukan base clock-nya tapi base hertz-nya, nanti kita maksimalin semua di BIOS-nya. Oke, gitu aja, nanti langsung jadi deh. Oke, udah menyala dan kayaknya ini kita bakal setting BIOS-nya, dan ini base clock-nya 48 untuk RAM-nya kali 2 4848. Jadi nanti kita bakal ubah ke 6000. Nanti settingannya kayaknya nggak tahu, kita sok tahu aja. Oke, ini adalah penghujung video dan ini lagi update dan download beberapa driver yang ada di Mobo-nya. Terus untuk beberapa driver VGA semuanya kita harus download untuk memaksimalkan performanya, dan juga kita perlu tes untuk edit. Video ini nanti bakal diedit pakai PC ini karena ini 4K juga. S-Log pastinya, coloring dan efek-efeknya banyak sekali. Ya, segitu aja sih untuk video kali ini, dan dah.